السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Hadirin jamaah Jumat yang insya-Allah dimuliakan Allah. Alhamdulillah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, sehingga pada siang hari ini kita memenuhi seruan Allah, yakni melaksanakan salat Jumat secara berjamaah. Salawat dan salam mari kita haturkan buat junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang menjadi contoh teladan bagi kita semua dalam menjalankan seluruh aktivitas kehidupan kita. Sebagai khatib, saya berwasiat buat diri saya dan seluruh jamaah sekalian, mari senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah dengan istiqamah menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan larangan-larangannya. Insyaallah tema khutbah yang saya ingin sampaikan pada kesempatan kali ini adalah orang-orang yang mendapatkan naungan di yaumil mahsyar, yang mana pada hari itu tidak ada perlindungan kecuali datangnya dari Allah. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam sebuah hadisnya beliau bersabda, pada saat yaumil mahsyar, di mana pada saat yaumil mahsyar itu seluruh manusia dikumpulkan, mulai dari manusia pertama sampai manusia terakhir. Dalam riwayat dikatakan bahwa matahari pada saat itu tinggal satu hasta saja di atas kepala kita. Kondisi manusia pada saat itu bermacam-macam sesuai dengan amalnya. Ada yang tenggelam dengan keringatnya sampai mata kaki, ada yang tenggelam dalam keringatnya sampai lutut, ada yang sampai perut, ada sampai leher, bahkan di antara mereka ada yang tenggelam dengan keringatnya sendiri. Tapi kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memberikan kabar gembira bahwasanya pada saat itu ada 7 golongan yang mendapatkan perlindungan Allah, di mana hari itu tidak ada perlindungan kecuali datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Beliau bersabda, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhillan illa dhillu. Ada 7 golongan yang mendapatkan perlindungan Allah, di mana hari itu tidak ada perlindungan kecuali datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama kata Rasulullah, al-imamun adilun, pemimpin yang adil. Yang menempati posisi pertama yang mendapatkan perlindungan Allah di yaumil mahsyar adalah pemimpin yang adil. Sebaliknya, pemimpin yang zalim akan ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala di yaumil mahsyar dan bahkan akan dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Pemimpin yang adil ini adalah idaman dan cita-cita kita bersama. Sebagaimana amanat dalam Pancasila, kita inginkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Maka kita sebagai seorang Islam sudah sepantasnya
untuk menggunakan segala potensi pikir dan zikir kita untuk melahirkan pemimpin-pemimpin yang adil. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin sering sampaikan kepada kita, jangan kalian terlalu sering mencaci maki pemimpin. Jangan kalian sering menghujat pemimpin. Kenapa? Karena gambaran pemimpin itu tergambar dari siapa yang memilihnya. Maka sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kita harus menggunakan segala potensi pikir dan zikir kita untuk mendapatkan pemimpin yang adil ini. Gunakan potensi pikir dan zikir. Kalau kita mendapatkan pemimpin yang zalim, boleh jadi disebabkan karena kita ketika memilih pemimpin masih mau disogok. Maka ketika kita mau disogok atau pemimpin dalam rangka mendapatkan kepemimpinan itu masih menyogok, jangan pernah mengharapkan keadilan dalam kehidupan ini. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apapun kita, siapapun kita, maka jadilah pemimpin yang adil, karena itulah yang akan mendapatkan naungan yaumil mahsyar, yang mana pada hari itu tidak ada perlindungan kecuali datangnya dari Allah. Ada sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang merupakan ancaman bagi kita semua. Apa kata Rasulullah? Kalau ada orang dalam rangka mendapatkan kepemimpinan, atau ada orang dirayu dengan mau disogok untuk memilih pemimpin, kata Rasulullah, ar-rashi wal murtashi finnar. Yang menyogok maupun yang disogok, dua-duanya akan dimasukkan ke dalam nerakanya Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, orang yang mendapatkan perlindungan Allah adalah wasyabun nasya'a fi ibadatillahi ta'ala, pemuda yang tumbuh menjadi remaja yang senantiasa ibadah kepada Allah. Wahai para pemuda, sekarang ini kalian sedang berada di sebuah zaman yang disebut dengan gauzul fikri, perang peradaban, perang pemikiran, yang mana generasi kita akan semakin dijauhkan dari nilai-nilai ajaran Islam. Itu program sekarang. Coba kita lihat, yang kita hadapi sekarang adalah pergaulan bebas. Muncul namanya LGBT, lesbian, biseksual, transgender. Belum selesai pergaulan bebas, muncul musuh kita bersama, narkoba. Inilah tantangan generasi muda sekarang. Kalau tidak dibekali dengan nilai-nilai ajaran agama, hancur generasi kita. Hadirin yang dimuliakan Allah. Maka sebuah kabar gembira buat kalian semua, wahai para pemuda. Orang yang mendapatkan perlindungan Allah, yang mana pada hari itu semua orang mengharapkan perlindungan dari Allah, adalah wasyabun nasya'a fi ibadatillahi ta'ala, pemuda yang tumbuh menjadi remaja yang senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, orang yang mendapatkan naungan Allah di yaumil mahsyar adalah wa rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajidi, seorang yang senantiasa terpaut hatinya dengan masjid. Saya ingin sampaikan kepada kita semua, kalau ingin membangun sebuah peradaban besar, maka kita membangun peradaban itu mulai dari masjid. Mari kita lihat dalam sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat diisra mi'rajkan oleh Allah untuk menerima perintah salat. Perhatikan, Allah memperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Padahal tidak ada susahnya bagi Allah ketika Allah mau memperjalankan Rasulullah dari Masjidil Haram naik ke Sidratil Muntaha untuk menerima perintah salat. Ini ada pesan buat kita semua, bahwa masjid itu memiliki peranan penting dalam membangun sebuah peradaban besar. Ketika Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah, yang beliau bangun pertama kali adalah Masjid Quba. Bukan rumahnya, bukan istananya, yang dibangun adalah Masjid Quba. Salah satu di antara keistimewaan Masjid Quba, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jelaskan, man tatahhara fi baitihi thumma ata Masjid Quba fa shalla fihi salatan kana lahu ka'ajri umrah. Siapa yang berwudu dari tempatnya kemudian datang ke Masjid Quba melaksanakan salat sunnah 2 rakaat, maka pahalanya sama dengan berumrah. Hadirin yang dimuliakan Allah. Lantas pertanyaannya, kenapa masjid begitu penting? Masjid itu bukan hanya sekedar ibadah mahdhah, tapi masjid itu adalah sarana untuk memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Di masjid itu terpatri 2 hal, hablum minallah, yang kedua adalah hablum minan nas. Maka masjid ini adalah tempat pemersatu bagi seluruh kaum muslimin.
Di sini meskipun boleh jadi berbeda partai politik, berbeda mazhab, berbeda pandangan-pandangan keagamaan, tapi ketika kita berada di dalam masjid, kita berada dalam satu ikatan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, itu yang mempersatukan kita hadirin yang dimuliakan Allah. Dan coba perhatikan yang menarik ketika kita di masjid, setelah kita memperbaiki hubungan kita kepada Allah dalam bentuk ibadah salat, maka salat itu adalah sebuah perbuatan yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Ketika kita selesai takbiratul ihram, maka pada saat itu antara kita dengan Allah tidak ada hubungannya dengan semua manusia. Tapi indahnya, begitu selesai seluruh aktivitas ibadah kita, diakhiri dengan salam, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Artinya apa? Mestinya di masjid tidak ada benci, tidak ada dendam, karena orang yang masuk ke dalam masjid adalah orang yang bersaudara. Maka orang yang mendapatkan perlindungan Allah di yaumil mahsyar adalah warajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Kemudian selanjutnya hadirin yang dimuliakan Allah, yang keempat, warajulani tahabba fillahi jatama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Dua orang yang saling mencintai karena Allah, baik di waktu bertemu maupun di waktu berpisah. Cintanya karena Allah, bukan cinta yang semu. Orang yang dipersaudarakan dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, itu adalah cinta sejati. Karena kalau hanya karena partai politik, hanya karena kelompok, biasanya cinta seperti itu tidak akan abadi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka cintai saudaramu karena Allah Subhanahu wa taala. Jangan mencintai saudara kita karena masih dia punya jabatan. Jangan mencintai saudara kita karena punya harta. Karena kecintaan seperti itu tidak akan mampu menyelamatkan kita nanti di yaumil mahsyar hadirin yang dimuliakan Allah. Maka cinta yang sesungguhnya adalah cinta yang dilandasi atas dasar cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Wa rajulani tahabba fillahi ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Kemudian yang kelima, wa rajulun da'athum ra'atun zatu mansabin wa jamalin faqala inni akhafullah. Seorang laki-laki yang diajak berzina, seorang perempuan yang orang perempuan ini cantik dan berkedudukan, tapi apa yang dia bilang? Inni akhafullah, saya takut kepada Allah. Padahal mereka sudah berdua hadirin yang mulia. Dia mempunyai sifat muraqabah, merasa diawasi oleh Allah. Seseorang yang senantiasa merasa diawasi oleh Allah, maka insya Allah dia akan terhindar dari perbuatan maksiat. Seorang pejabat ketika ada muraqabah, ada rasa pengawasan dari Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan melakukan perbuatan tercela seperti korupsi. Seorang penegak keadilan ketika ada rasa muraqabah dari dirinya, maka dia pasti akan menyampaikan ini hak adalah hak, yang batil adalah batil. Kenapa? Dia merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah gambaran mereka yang punya keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keenam, wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuh. Seorang yang mengeluarkan hartanya di jalan Allah dengan penuh keikhlasan, betul-betul karena Allah, bukan karena yang lain, bukan karena ingin dipilih, bukan karena ingin popularitas, tapi betul-betul karena Allah Subhanahu wa taala. Begitu ikhlasnya hadirin yang mulia, tangan kanan mengeluarkan, tangan kiri tidak tahu apa yang dikeluarkan tangan kanannya. Ini adalah orang-orang yang hebat hadirin dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan ini mendapatkan kemuliaan, dia akan mendapatkan naungan Allah di yaumil mahsyar. Dan yang terakhir, wa rajulun dzakarallaha khalian fafadat aina. Mereka yang senantiasa berzikir kepada Allah sampai-sampai tidak terasa air matanya menetes. Mereka yang senantiasa istighfar kepada Allah. Saat sekarang ini saya ingin sampaikan kepada kita semua, sudah saatnya kita banyak beristighfar hadirin yang mulia. Allah sudah begitu banyak memberikan contoh-contoh pada saat sekarang ini. Berapa musibah dan bencana yang datang silih berganti di seluruh penjuru dunia. Perhatikan bagaimana China diluluh-lantakkan dengan banjir. Kemudian baru-baru ini bagaimana Maroko dihantam dengan gempa.
bagaimana Libya banjir bandang, bagaimana Amerika terjadi kebakaran yang sangat dahsyat. Ini peringatan buat kita semua hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa bencana itu bisa datang kapan saja, di mana saja, dan kepada siapa saja. Maka sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, sudah sepantasnya kita banyak berzikir mengingat kepada Allah, sudah banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena boleh jadi kita terlalu banyak melakukan perbuatan dosa dan kezaliman hadirin yang dimuliakan Allah. Dan ketahuilah, selama kita masih berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, selama kita masih bermunajah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, harapan itu kita berharap semoga Allah menghindarkan kita dari segala macam bala dan bencana. Tapi kalau kemaksiatan sudah merajalela, kemaksiatan dibiarkan, minum-minuman keras dianggap biasa, pergaulan bebas dianggap hal yang lumrah, maka saya khawatir ini yang mengundang bala dan bencana dari Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita semua adalah mendakwahkan ini hadirin yang mulia, bagaimana kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, istighfar dan banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, inilah kiranya yang sempat saya sampaikan pada kesempatan Jumat kali ini. Semoga kita semua yang hadir di tempat yang mulia ini termasuk orang-orang yang mendapatkan perlindungan Allah di yaumil mahsyar, yang mana pada hari itu tidak ada perlindungan kecuali datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim, wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.